على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Ukhuwah BSD. Kita bisa bareng-bareng belajar dan insya Allah kita akan mengangkat tema transaksi haram di sekitar kita. Agar lebih maksimal, kita sediakan sarana catatan. Tampilnya di mana ini? Di TV ya. Sehingga yang depan mungkin nanti bisa pakai mirroring ya. Kelihatan nggak TV itu? Nggak kelihatan. Yang sana kelihatan? Kelihatan. Baik. Keberuntungan bagi yang di belakang. Dan semoga yang di depan pahalanya lebih besar. Tayyib. Berbicara tentang transaksi haram. Terlebih dahulu kita sebutkan 3 catatan terkait transaksi yang haram dalam Islam. Yang pertama, bahwa jual beli yang haram atau transaksi yang haram itu lebih sedikit, karena hukum asal muamalah adalah mubah, sehingga yang haram sifatnya dikecualikan. Dan sesuatu kalau dikecualikan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Kalau misalnya Anda membuat kalimat seperti ini, ada 100 siswa yang terdaftar, semua hadir kecuali 95. Kalimat ini salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Kenapa salah? Karena yang dikecualikan lebih banyak. Sehingga kalau yang dikecualikan lebih banyak, ini penggunaan kalimat yang salah. Yang benar gimana Pak? Semua tidak hadir kecuali 5. Berarti angka yang disebutkan ini lebih sedikit dibandingkan yang tidak disebutkan. Paham ya? Maka kalau ada pernyataan hukum asal jual beli adalah mubah kecuali yang dilarang, berarti yang dilarang lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih. Kenapa? Karena dia dikecualikan. Ketika dia dikecualikan menunjukkan bahwa jumlahnya lebih sedikit. Karena itu kalau sampai ada orang yang berkomentar, kenapa ya Pak, sejak saya belajar sunnah, sejak saya ngaji, lebih banyak yang dilarang daripada yang nggak boleh. Salah ya. Lebih banyak yang dilarang daripada yang diperbolehkan. Komentar ini bisa jadi karena 2 alasan. Karena 2 sebab. Yang pertama, orang ini suudzon kepada syariat. Yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak daripada yang diharamkan. Sehingga ketika dia mengatakan, nyatanya ketika saya belajar agama makin mendalam, makin banyak yang dilarang. Dia suudzon kepada syariat. Sehingga seharusnya dia bisa melihat betapa banyak transaksi yang dibolehkan oleh Allah, betapa banyak praktek muamalah yang dihalalkan oleh syariat. Tapi dia cuma fokus kepada yang dilarang. Akhirnya kelihatannya yang dilarang lebih banyak. Atau sebab yang kedua, karena orang ini terlalu sering bersinggungan dengan transaksi haram. Sehingga dia ibarat sudah masuk dalam kubangan lumpur yang penuh dengan aneka transaksi haram. Gerak ke kanan, gerak ke kiri, maju, mundur, semuanya isinya haram. Maka dia selalu berpikir, kenapa setelah saya belajar Islam lebih dalam, kelihatannya banyak yang dilarang? Karena kamu berada dalam lingkungan yang isinya serba haram. Seharusnya kamu bersyukur, alhamdulillah sudah ditunjukkan. Ternyata yang selama ini kau nikmati tanpa sadar, sekarang kau baru ngerti kalau itu adalah dilarang. Jangan sampai muncul suudzon kepada syariat dengan mengatakan bahwa yang dilarang lebih banyak daripada yang diperbolehkan. Padahal hakikatnya yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan sedikit melebar tentang masalah kalimat pengecualian. Kalimat pengecualian dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat istitsna.
disebut dengan apa? Kalimat istitsna. Saya mohon izin melebar sedikit ya. Nah, ada yang disebut dengan mustatsna, ada yang disebut dengan mustatsna minhu. Jadi kata satu kecuali ini ya. Terus kata dua. Begini kan? Normalnya dalam sebuah pernyataan yang ada kata kecuali, satu dan dua ini sejenis. Normalnya sejenis. Misal, semua santri datang kecuali Budi. Berarti Budi ini santri atau bukan? Santri atau bukan? Santri ya. Kenapa? Karena dia dikecualikan dari kata santri. Berarti semua santri datang kecuali Budi, maka kesimpulannya Budi adalah santri. Insya Allah paham? Kalau ada kalimat seperti ini, semua siswa hadir kecuali Pak Guru, salah atau benar? Hah? Salah? Kenapa? Karena Pak Guru bukan siswa, sehingga kalimat ini salah. Semua manusia sholat kecuali kambing, salah atau benar? Salah. Kenapa? Kambing bukan manusia. Baik, kalau kalimatnya kayak gini, semua malaikat sujud kecuali iblis, salah atau benar? Semua malaikat sujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa lam yakun minas sajidin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Saya ulang ya. Semua siswa hadir kecuali Pak Guru, salah atau benar? Salah. Karena Pak Guru bukan siswa. Alasan Anda kenapa salah? Karena Pak Guru bukan siswa. Baik, sekarang semua malaikat sujud kecuali iblis. Coba angkat tangan yang jawab salah, ada? Boleh pulang duluan. Ada nggak? Benar? Baik, benar. Terus gimana penjelasannya? Apakah iblis itu malaikat? Iblis malaikat bukan? Malaikat? Bukan. Apa dalilnya? Surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri. Iblis itu golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, dan dia fasik, dia keluar dari perintah Allah. Maka ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa iblis bukan malaikat, tapi dari golongan jin. Sementara dikatakan di surat Ar-Rahman, wa khuliqal jan min naris samum. Di ayat yang di Al-Quran Allah mengatakan bahwa jin itu diciptakan dari minar as-samum, dari neraka, dari api. Sudah? Jin diciptakan dari api. Sementara malaikat diciptakan dari cahaya. Berarti iblis bukan malaikat. Terus penjelasannya gimana, Pak? Ya? Yang mengeluarkan semua malaikat sujud kecuali iblis. Ya, ini penjelasannya bagaimana? Sebagian orang ada yang mengatakan iblis adalah malaikat dengan alasan ayat ini. Karena dalam kalimat kecuali, antara kalimat satu dengan kalimat dua itu harus sejenis. Semua malaikat sujud kecuali iblis, konsekuensinya berarti iblis adalah malaikat. Tapi ini kesimpulan yang salah. Disinilah jamaah, istisna dalam bahasa Arab itu ada dua. Kita perlu memahami bahwa istisna dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada istisna yang muttasil. Ada istisna kebalikan muttasil itu apa? Kalau ada mad wajib muttasil, satunya mad jaiz munfasil.
Apa sih Pak bedanya antara muttasil dan munfasil? Kalau muttasil ini sejenis yang tadi ya, semua siswa datang kecuali Budi, berarti Budi siswa. Kalau yang munfasil tidak sejenis. Contohnya kayak tadi, semua siswa hadir kecuali guru, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, istisna yang munfasil, pengecualian yang beda jenis seperti ini dimaknai dengan kata walakin. Illa di situ artinya walakin, akan tetapi. Maka kalau mau menerjemahkan dengan bagus, semua malaikat sujud akan tetapi iblis nggak mau sujud. Sehingga dia seperti kalimat yang baru. Udah? Kita ganti kajian tafsir atau kajian amalah? Kembali lagi. Kita kembali ke pembahasan tadi. Catatan yang pertama, bahwa hukum asal jual beli itu mubah kecuali yang dilarang oleh syariat. Sehingga yang dilarang lebih banyak atau lebih sedikit? Kenapa? Karena yang dikecualikan lebih sedikit daripada yang terkecualikan. Bisa dipahami ya? Sehingga siapa yang mengatakan sejak saya belajar Islam makin banyak yang dilarang, ini suudzon pada syariat, atau yang kedua, orang ini terlalu sering bersinggungan dengan yang haram. Makanya begitu dia belajar, Masya Allah Pak, ternyata banyak praktek yang selama ini saya jalani dilarang oleh Allah. Selanjutnya, catatan yang kedua. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang A, melarang B, tidak boleh riba, tidak boleh gharar, tidak boleh ada transaksi A, transaksi B. Tujuannya apa? Untuk menghindari setiap unsur kedzaliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Artinya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum. Pertanyaannya, apakah Allah punya kepentingan terhadap aturan yang Allah tetapkan? Coba fokus jamaah ya. Saya ulang. Ketika Allah menetapkan aturan bagi para hambanya, apakah Allah punya kepentingan, wahai jamaah? Allah punya kepentingan nggak Pak? Apa kepentingan Allah terhadap hambanya? Sementara Allah nggak butuh kita. Kita mau taat, mau maksiat, mau jadi ahli salat, maupun jadi orang yang rusak akhlaknya, sama sekali tidak menambah dan tidak mengurangi kuasa Allah. Makanya dinyatakan dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang hatinya paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Andaikan kita semuanya hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Bapak melakukan ibadah, Bapak melakukan salat, tidak menambah kerajaan Allah. Allah tidak lebih kaya daripada sebelumnya ketika kita ibadah. Karena hakikatnya kita tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dan tidak butuh seluruh alam. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semua menjadi hamba yang paling bejat hatinya, di antara kalian. Anggaplah misalnya semua manusia seperti Fir'aun. Enggak tahu siapa yang minta disembah dan siapa yang mau nyembah. Karena Fir'aun semua misalnya. Mana qasadzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga ketaatan yang dilakukan oleh hamba, amal soleh yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak mempengaruhi
kerajaan Allah. Demikian pula maksiat yang dilakukan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan terhadap aturan yang Allah tetapkan. Kalau manusia jamaah, manusia bikin aturan mungkin nggak ada kepentingan di balik itu. Hah? Pasti. Pasti atau mungkin? Kalau pasti ini suudon banget ini. Itu manusia. Ketika dia membuat aturan, ada kemungkinan bermuatan kepentingan. Saya pengennya ini, saya pengennya itu. Udah? Akhirnya dia buat aturan. Biar nanti dia mendapatkan keuntungan. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sepeser pun tidak punya kepentingan di sana. Terus kenapa Pak? Kok Allah larang ini, Allah larang itu? Tujuannya kembali kepada kemaslahatan hamba. Cuman karena sang hamba ini orangnya zalim dan bodoh, maka dia merasa kalau dirinya dikekang oleh syariat. Padahal tujuannya untuk kebaikan yang bersangkutan. Saya kadang ngasih ilustrasi seperti ini, Pak. Ada orang tua punya anak kecil. Namanya anak kecil, kedewasaannya kurang, dia nggak ngerti tentang akibat sebuah perbuatan. Maka sebagai orang tua yang sayang sama anak, biasanya orang tua ngapain, Pak? Ngasih bimbingan. Bimbingan itu kalau baik dimotivasi, kalau bahaya dilarang. Betul kayak gitu? Itulah bimbingan. Sehingga orang tua ketika melihat anaknya melakukan kebaikan, dimotivasi. Kalau melihat anaknya melakukan hal yang bahaya, dilarang. Itu orang tua yang ngasih bimbingan kepada anaknya. Tayyib. Tapi kadang anak protes. Sehingga di saat dia misalnya bermain sesuatu yang berbahaya, terus dilarang sama orang tuanya, apa komentarnya? Bapak itu nggak seneng sama saya pengennya ini tapi nggak boleh. Ibu nggak seneng sama saya maunya ini tapi nggak boleh. Muncul nggak komentar kayak gitu? Mungkin. Kenapa? Karena anak ini nggak ngerti, makanya dia komentar. Coba Anda bayangin ya, ada orang tua yang demikian sayang sama anaknya, melihat anaknya main pisau. Jangan main pisau, ini lo pedang. Kira-kira gitu nggak, Pak? Sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anak, silahkan kau lampiaskan kesukaanmu. Kau suka main pisau, jangan, ini pedang. Suka main mercon, cuman mercon, ini lo gas melon. Apakah demikian? Tidak. Orang tua akan melarang, ini nggak boleh, ini bahaya. Anak mungkin komentar, tapi kasih sayang orang tua yang luar biasa. Dia ketika dikomentari miring sama anaknya, bahkan mungkin anaknya marah, tapi orang tua nggak marah, karena dia sadar anaknya nggak ngerti. Demikianlah kita jamaah. Mungkin kadang kita komentar miring terhadap aturan syariat, Allah melarang A, Allah melarang B, padahal itu untuk kebaikan hamba. Namun karena kita bodoh, kita menyudutkan syariat, dan Allah tidak ngasih hukuman langsung sama orang ini. Coba kalau orang ini kemudian dihukum, kamu dikasih kebaikan tapi nggak sadar, mati kamu, udah habis itu, udah. Mungkin banyak orang yang hilang nyawa. Wa ya'fu an katsir, tapi banyak yang dimaafkan oleh Allah, dimaafkan. Padahal sama sekali Allah tidak punya kepentingan terhadap aturan itu. Seharusnya kita sadar akan hal ini. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ketika langit, bumi, dan gunung tidak sanggup untuk menahan amanah berupa aturan syariat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ya. Mohon maaf ya, tolong diamankan. Bapaknya ada di depan. Baik, mungkin agak ke belakang saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Kami pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung. Fa ashfaqna minha, fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggak sanggup untuk mengembannya. Aturan syariat itu pernah ditawarkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk besar, dan mereka enggak sanggup untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, mereka ketakutan. Wa hamalahal insan. Tapi diemban oleh siapa, Pak?
manusia. Lalu kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa disebut zalim? Sering melanggar. Kenapa disebut bodoh? Enggak tahu konsekuensinya. Dan itulah kita. Syariat diberikan oleh Allah kepada manusia, enggak nunggu umur 40, Pak. Di usia 15 kita sudah dikasih beban itu. Padahal makhluk-makhluk besar, langit, bumi, dan gunung enggak sanggup untuk menanggungnya. Itulah taklif. Makanya para ulama mengatakan, kita sebagai hamba Allah sudah dikasih beban taklif yang itu berat bagi langit, bumi, dan gunung, maka jangan diperberat lagi dengan tambahan kewajiban yang hukum asalnya nggak wajib. Contohnya apa? Nadar. Sehingga sampai sebagian ulama mengatakan nadar itu haram. Karena dia membebani dirinya sendiri yang pada asalnya itu bukan kewajiban. Contoh yang lain, terlalu hobi ngutang. Dengan sebab utang, maka dia punya beban kewajiban yang lebih banyak. Contoh yang lain, aneka kewajiban yang dia wajibkan pada dirinya, padahal syariat tidak pernah mewajibkannya. Makanya syariat ini memberikan semangat bahwa Allah sediakan syariat untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Di ayat yang lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam masalah agama. Demikian longgar. Kalau sampai masih ada orang yang berkomentar, kenapa ketika jadi muslim yang taat rasanya berat, orang ini suudzon sama syariat. Baik. Yang ketiga, catatan yang ketiga. Umumnya transaksi yang diharamkan oleh Allah digantikan dengan transaksi yang halal. Sebagai contoh ya, riba haram. Gantinya apa? Gantinya jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Contoh yang lain, judi haram. Sebutkan transaksi yang halal mirip seperti judi, tapi halal. Arisan. Mirip dengan judi tapi yang halal. Investasi. Mirip enggak? Orang misalnya judi, dia ngasih taruhan, anggaplah 1 juta. Nih, taruhan saya 1 juta. Udah, tinggal nyantai. Nanti diproses misalnya dengan cara dikocok pakai angka tertentu, siapa yang keluar namanya, maka dia nanti dapat hadiah. Investasi juga mirip seperti itu. Saya naruh modal 100 juta. Tinggal turu. Nanti saya mendapatkan laporan, apakah ada kemungkinan untung atau rugi. Namun yang satu haram, yang satu halal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah gantikan bagi mukmin sesuatu yang halal. Dan kalau Anda perhatikan, dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik, ketika syariat ini datang, Allah berikan pengganti. Ada penggantinya. Contohnya apa, Pak? Contoh ya. 1. Orang musyrik punya ibadah bertapa, semedi. Di masa jahiliyah itu banyak. Kadang mereka berada di dalam gua, kadang mereka semedi di depan berhala, dan seterusnya. Ketika Islam datang, digantikan dengan apa? I'tikaf. Contoh yang lain, sesajen. Misalnya, ada yang mempersembahkan kepala kambing, kepala kerbau, kepala ini untuk makhluk selain Allah, untuk jin. Dalam Islam digantikan dengan apa? Kurban. Dah. Yang ketiga, ada yang disebut dengan istiqsam bil azlam. Apa itu, Pak? Undi nasib. Orang jahiliyah di masa silam, kalau mereka mau menentukan sebuah pilihan,
maka mereka tuliskan dalam 3 lapis seperti bambu gitu Pak, cuman tipis-tipis, yang ditulisi 3 stick ini. Yang pertama ditulisi Allah yarda, yang kedua ditulisi Allah la yarda, yang ketiga ditulisi sifar, 0. Makanya angka 0 itu kan berasal dari Arab ya. Orang Romawi nggak kenal angka 0 kan? Ada angka 0 di Romawi? Angka pertama apa? 1, 0 nggak ada. Orang Arab sudah punya angka 0, sifar. Baik. Lalu dimasukkan ke dalam kotak. Ya. Kemudian mereka tawaf 7 kali. Selesai tawaf dikocok. Kalau keluar stick sifar 0, dimasukkan lagi, tawaf lagi. Dikocok lagi. Kok keluar Allah la yarda, Allah nggak ridho, mereka membatalkan rencana, nggak jadi. Karena mereka mendapatkan petunjuk Allah tidak ridho dengan cara seperti itu. Maka Islam pentingnya dengan syariat apa? Salat istikharah. Pakai salat, Pak. Salat istikharah. Sehingga Anda bisa perhatikan bagian kiri semedi, sesajian, undi nasib ini makin mengantarkan pelakunya ke neraka. Isinya kesyirikan. Bagian kanan mengantarkan pelakunya ke surga. Iktikaf, berkurban, salat istikharah, semua itu adalah ibadah yang menambah pahala, mengantarkan pelakunya ke surga. Geser akidah, beda hasil. Jauh sekali. Orang sajen itu pakai biaya nggak Pak? Lebih mahal. Lebih mahal Pak. Dia keluar dana yang besar untuk beli kerbau. Keluar dana yang besar untuk beli ini, beli ini. Ketika disembelih, dipersembahkan kepada selain Allah. Dia keluarkan dana untuk itu. Seperti kaum muslimin ketika korban. Hasilnya, yang satu mengantarkan ke surga, yang satu nyungsep di neraka. Waliyadzubillah. Makanya, kadang kalau kita membayangkan kegiatan-kegiatan itu, selayaknya Anda berpikir, Alhamdulillah, atas hidayah iman, ini geser sedikit saja bisa jadi yang saya lakukan bentuknya kesyirikan. Karena aktivitasnya seragam. Makanya Ibrahim alaihissalam pada waktu mengingkari umatnya yang mereka suka beribadah di depan berhala, Ibrahim mengatakan, "Wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ini berhala apa yang kalian iktikaf di hadapannya? Disebut oleh Allah dengan ungkapan apa? Akifun, kalian iktikaf di hadapan berhala. Sehingga orang kafir ketika di hadapan berhalanya, dia memuliakan berhalanya dengan cara iktikaf. Dan iktikaf mereka bisa jadi lebih khusyuk daripada iktikafnya kaum muslimin. Anda kalau iktikaf ngobrol nggak? Ngobrol, update status nggak? Nggak cuma update status Pak, belanja Pak. Iktikaf bawa HP aktif, nyekrol terus, Masya Allah. Sementara orang kafir ketika iktikaf di depan berhala, mereka semedi bahkan sampai tidak gerak. Satu posisi dia tahan, Pak. Gatelan ya tetap diam aja gitu. Karena itulah Nabi SAW ketika iktikaf dia ngapain? Masuk ke dalam tenda. Tujuannya apa? Membatasi diri. Nggak ada fatwa, nggak ada kajian, nggak ada tanya jawab. Fokus untuk ibadah pribadi. Dan itu dilakukan di 10 hari terakhir. Sehingga kalau ada orang iktikaf, terus ketika ditanya, gimana iktikaf dapat apa? Alhamdulillah saya dapat banyak teman baru. Oh ini gagal iktikafnya ya. Iktikaf kok isinya ngobrol. Seharusnya kan lebih menyendiri, tidak berinteraksi dengan banyak orang, dia lebih fokus untuk ibadah pribadi. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa syariat ini adalah syariat yang as-samhah, penuh dengan toleran. Aktivitas hamba yang salah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terarah. Di sana ada hari raya yang menyimpang dan di sana ada hari raya yang sesuai sunnah. Sehingga siapa yang merayakan itu dapat pahala dan sebaliknya. Oleh karena itulah berkaitan dengan masalah aktivitas yang haram, Bapak Ibu kalaupun melihat ini nggak boleh ya, jangan sedih, ada penggantinya.
Secara umum transaksi yang haram digantikan oleh Allah dengan yang halal. Walhamdulillah. Selanjutnya kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau pernah mengatakan, "Inna amata ma nuhiya anhu fil kitabi wa sunnati minal muamalat ya'udu ila tahqiqil adli wan nahyi 'anil zulmi." Umumnya transaksi muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah tujuannya adalah kembali dalam rangka mewujudkan keadilan dan larangan untuk berbuat zalim. Diqqahu wa jullah, baik yang kecil maupun yang besar, seperti makan harta secara batil dan sejenisnya, seperti riba dan judi. Kadang kan orang itu mencoba seperti ini ya. Kenapa sih Pak transaksi di perbankan kok serba nggak boleh? Itu kan bikin repot, padahal masyarakat demikian butuh sistem seperti itu. Riba itu dilarang, pelanggarannya masih banyak sekali. Riba dilarang, pelanggarannya masih banyak, merah di mana-mana. Coba Anda bayangkan, andaikan riba diperbolehkan, satu sama lain di antara kita akan saling ini, Pak. Kadang kalau ada orang seperti ini, saya kasih ilustrasi. Bapak coba bayangkan Pak, andaikan syariat Islam membolehkan riba Pak. Mungkin Pak, Ustadz ikut-ikutan nganak duit Pak. Ustadz ikut-ikutan ngutangi jamaah untuk kemudian ditarik kembali dan ada keuntungan. Mungkin itu Pak, kalau riba itu halal. Coba bayangin Pak, kalau ada situasi seperti itu, apa nggak rusak tatanan sosial masyarakat? Yang dilarang saja sudah rusak kayak gini, apalagi ketika diperbolehkan. Makanya kita layak bersyukur kepada Allah. Riba dilarang oleh Allah, karena kalau ini diperbolehkan, antara yang kuat sama yang lemah, mereka saling mendolimi. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Dalam posisi ketika riba diperjuangkan, ini haram, nggak boleh, ini dilarang, masih banyak pelanggaran. Kita sudah bisa melihat, ada nggak orang yang mati karena riba? Hah? Korban pinjol banyak sekali Pak. Gantung diri, dibunuh sama temennya, dan seterusnya. Ada nggak orang yang mati karena judi? Korbannya banyak. Sehingga dalam posisi ini, transaksi haram itu ketika dibiarkan, lanjutannya adalah hilang nyawa. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah melarang A, Allah melarang B. Karena ini akan merusak tatanan sosial masyarakat jika dibiarkan. Seharusnya dengan melihat ini kita semakin bersyukur kepada Allah. Dari sinilah kita bisa melihat betapa luasnya hikmah syariat Allah, sehingga membuat kita semakin yakin kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, selanjutnya, sebab penghasilan yang haram itu ada 3. Jadi kaidah yang tadi kita sebutkan, hukum asal muamalah itu mubah kecuali yang haram. Nah, yang haram ini sebabnya hanya karena 3. Anda bisa hafalkan ya. 1, karena mengandung kezaliman. 2, karena mengandung riba. 3, karena mengandung gharar. Bisa diulang? Sebab transaksi itu diharamkan kenapa? Karena ada unsur kezaliman. Yang kedua, mengandung riba. Yang ketiga, mengandung gharar. Bisa dipahami ya? Baik. Isya berapa menit lagi? Ja'al muadzin. Masih lama? Akhir salat. Baik, sekarang kita akan detailkan. Yang pertama, karena ada unsur zalim. Zalim jamaah sepanjang masa diharamkan. Tidak ada zalim yang legal. Meskipun ada suasana di mana aturan zalim tidak berlaku. Saya ulang ya. Tidak ada zalim yang legal meskipun ada kondisi di mana aturan zalim itu tidak berlaku. Kapan kondisi aturan zalim tidak berlaku? Ketika sedang perang.
Kalau perang, penipuan boleh, aneka pembunuhan boleh, jangankan cuma melukai, bahkan boleh membunuh. Khusus ketika kapan? Perang. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-harbu khida. Perang itu boleh menipu. Sehingga orang mengatur strategi, menipu musuh, kemudian dia dijebak masuk ke dalam misalnya masuk ke dalam kandang lawan dan seterusnya, boleh. Ali bin Abi Thalib ketika perang tanding 1 lawan 1, beliau berhadapan dengan orang musyrik. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bilang, saya nggak mau kalau lawan saya membawa orang di belakangnya. Dia noleh ke belakang, langsung ditebas, mati, selesai. Jadi nggak usah lama-lama, yang penting kan menang. Mau pakai cara nipu, mau apa terserah, yang penting menang. Itu perang. Sehingga dalam perang seperti ini diizinkan. Tapi kalau di luar perang dalam kondisi normal nggak boleh. Baik, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, aku haramkan tindakan zalim bagi diriku. Allah mengharamkan untuk dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari hamba, tapi dia ilzamu nafsihi, dia mengharamkan dirinya sendiri. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, aku mengharamkan kezaliman untuk terjadi pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Dan Nabi SAW juga mengatakan, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan besok di hari kiamat. Rinciannya seperti apa? Insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Baik, kita akan mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, walaupun bisa jadi sang hamba melupakannya. Ahsahullah wa nasu, Allah menghitungnya dan mereka melupakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang zalim. Sehingga ketika seorang hamba berbuat zalim, mungkin dia merasa dia telah dilupakan oleh Allah. Padahal tidak ada kezaliman yang dilupakan oleh Allah. Ada konsekuensi yang akan dia jalani besok di yaumul qiyamah. Apa yang terjadi? Dilakukan hisab dengan cara siapa yang pernah mendolimi orang lain, maka amalnya akan diambil oleh orang itu. Baik. Dan jamaah, terkadang kita melakukan praktek kedoliman di jalan. Misalnya nyalip orang, kemudian bikin orang sakit hati, atau ngelakson tidak pada tempatnya, atau parkir tidak benar, dan seterusnya. Dan itu sering sekali, apalagi Anda yang mungkin hidup di jalan lebih lama daripada ketika di rumah. Berangkat kerja berapa jam? Sejam, 2 jam. Sejam, 2 jam. Dari Bogor sampai Cengkareng. Masya Allah. Dia lama sekali di jalan, keluar jam 5 sampai rumah jam 8. Terus gimana Pak kalau seperti ini? Baik. Mungkin kita tidak bisa minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Karena kan kita kebut-kebutan, sudahlah habis itu selesai sampai rumah masing-masing. Dan kita mungkin tidak punya pikiran apapun. Padahal bisa jadi yang bersangkutan nggak ridho. Dan nanti akan ada penyelesaian di akhirat. Maka semoga ini bisa jadi solusi, Pak. Saat di posisi dizalimi orang lain. Misalnya Bapak sedang naik motor, kemudian tiba-tiba ada motor, ada ngebut, terus air nyiprat. Wah. Pas Anda naik motor,
nggak bawa mantel. Masya Allah. Mungkin baju Anda basah. Udah. Tapi orang itu mungkin nggak merasa kalau sebenarnya dia telah mendolimi kita. Ikhlaskan saja Pak. Semoga ini jadi kafaroh. Barangkali saya pernah melakukan seperti ini kepada orang lain. Harapan seperti itu yang bisa jadi, semoga jadi solusi nanti di hari kiamat. Kalau Bapak sedang didolimi, dikelakson orang, mungkin Anda sakit hati, udahlah, lepaskan. Semoga jadi kafaroh untuk dosa saya dan dolim saya di tempat yang lain. Anda buat seperti itu terus. Mudah-mudahan ketika kita mati, sudah tidak ada lagi kedoliman yang masih nyangkut pada diri kita. Menjadi orang yang nol kedoliman saat meninggal. Sanggup nggak kira-kira? Nol kedoliman ketika mati, sanggup nggak? Berat ya. Tapi upayakan. Sebab kedoliman pasti akan ada kisosnya besok di hari kiamat. Iya. Selanjutnya, apa saja bentuk kedoliman dalam masalah muamalah? Kedoliman bentuknya beragam. Tapi secara umum, para ulama menyebutkan ada 3 yang utama. Dolim dalam masalah muamalah. Yang pertama, menipu. Nabi SAW sampai menyatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Siapa yang menipu, dia bukan bagian dari golonganku. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya menipu dosa besar. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, yang nipu bukan bagian dari golonganku. Baik. Bentuk menipu itu gimana Pak? Ketika orang tidak menceritakan aib yang ada pada barangnya, masuk kategori menipu. Pada satu ketika Nabi SAW jalan di pasar, lalu beliau ketemu dengan penjual gandum. Ini penjual gandum dulu kan modelnya gundukan-gundukan gitu ya. Beliau mendisplay gandumnya, di bagian luar kering, bagian dalam basah. Nabi SAW waktu itu masukkan tangannya ke dalam gundukan gandum tadi. Fayajidu balalan, beliau jumpai gandum di dalamnya itu basah. Maka Nabi SAW tanya, ya fulan mahada, wahai fulan, kenapa ini? Asobat husama ya Rasulullah, terkena hujan ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak kau taruh di luar hatta yarohan nas, sehingga bisa dilihat orang? Lalu beliau bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang nipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Baik. Sehingga dalam hal ini, ketika ada orang tahu barang yang dia jual cacat, sementara dia nggak cerita, nipu. Tapi Pak, saya kan nggak ngomong apapun. Saya nggak bicara apapun. Kenapa saya disebut menipu? Contoh ya, Bapak jual mobil. Ini mobil, masnya silahkan cek sendiri, silahkan diperiksa sendiri. Nanti kalau sudah deal, oke, saya tidak menerima komplain ya. Siap, diperiksa. Diperiksa itu mobil. Anda menyimpan sebuah informasi, mobil ini punya cacat yang sulit untuk dideteksi, kecuali kalau orang jalan kecepatan 100 di atas tol. Nah, dia kan test drive paling ya di jalan keramaian kan, yang sulit untuk sampai melaju di angka 100. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Oh, kayaknya bagus. Oke, deal. Dalam posisi ketika Anda tidak cerita, walaupun Anda secara jujur terbuka, silakan Bapak mau periksa sepuasnya, monggo. Mau sehari meriksa silakan, boleh. Tapi nanti kalau sudah deal, sudah nggak ada komplain ya Pak, karena saya sudah memberikan kebebasan bagi Bapak untuk memeriksanya. Selama di situ ada cacat, Anda wajib cerita. Tidak cerita dalam hal ini masuk kategori menipu. Makanya kalau ada orang menyembunyikan aib dalam barangnya dan dia tidak mau menceritakannya, kemudian ketahuan di belakang, pembeli punya hak khiyar untuk dikembalikan. Mohon maaf Pak, ternyata sasisnya sudah pernah patah Pak ya. Ini terlihat Pak buktinya, ada las di sini. Iya Mas, tapi mohon maaf Masnya, saya kemarin tidak menceritakan. Berhak untuk dikembalikan. Berhak untuk dikembalikan. Baik, kasus sekarang.
Bapak beli mobil dari si A. Ya, mobil ini ada cacat yang tidak diceritakan oleh si A. Deal dibayar 400 juta. Setelah itu Bapak gunakan mobil ini untuk safar Jakarta, Banyuwangi, habis itu ke Medan, setelah itu balik ke Jakarta. Ya, baru ketahuan ternyata ada cacat. Terus Bapak kembalikan. Mas, saya ketemu cacat mobil ini. Kemarin kamu nggak cerita ya? Ini tak tunjukkan. Ini kan sudah ada sebelumnya. Kenapa kamu nggak cerita? Saya nggak mau, saya kembalikan. Saya punya hak khiyar aib. Dah. Si A tahu kalau mobil ini sudah keliling Jawa. Jakarta, Banyuwangi, sampai Medan, balik lagi Jakarta. A ngerti mobil ini sudah keliling Jawa dan Sumatera. Maka si A menolak. Tidak bisa, kecuali kau gantikan biaya penggunaan mobil ini selama 2 pekan misalnya. Selama 2 pekan, kau harus bayar. Anda nggak mau, tidak bisa. Ya, saya akan kembalikan dan tolong duit saya kembalikan semuanya. Dah, akhirnya A dan B sebagai konsumennya sengketa. Baik, kira-kira yang benar yang mana Pak? A atau B Pak? A atau B? Dua-duanya benar. Pertanyaan gini, apakah B perlu bayar biaya sewa? Kenapa? Hah? Karena sudah ketika dia sudah pakai, maka dia wajib bayar biaya sewa. Hah? Nggak ada akad. Baik. Ada kejadian yang pernah ada di zaman Nabi SAW. Mirip seperti ini. Si A menjual budak ke si B. Objeknya budak ya. Si A jual budak ke si B. Lalu ini B memanfaatkan budak itu. Sudah? Setelah dipakai, dimanfaatkan untuk bantu kerja dan seterusnya selama kurang lebih sekian hari, anggaplah misalnya sebulan. Si B baru tahu kalau ternyata budak ini punya cacat. Akhirnya dikembalikan kepada si A. Nah, si A menolak. Kamu kalau mau mengembalikan, boleh, tapi kau harus bayar penggunaan budak ini selama 1 bulan. Si B nggak mau. Karena ketika saya pakai budak ini, statusnya sebagai milik saya. Sudah? Akhirnya keduanya bersengketa di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, innamal kharaju bid-dhaman. Yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko. Beliau hanya menggunakan kalimat innamal kharaju bid-dhaman. Yang namanya hasil berbanding lurus dengan resiko. Sudah? Paham kejadiannya? Baik, paham terjemah kalimatnya tadi? Pertanyaannya, yang dibela oleh Nabi itu penjual atau pembeli? Penjual atau pembeli? Diskusi kelompok dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, belakang kelompok 4. Penjual atau pembeli? Apa pembeli? Artinya pembeli gimana Pak maksudnya? Apakah B wajib membayar biaya sewa ke A dengan hadis tadi? Iya atau tidak? Masya Allah. Ini kalau baca hadis sendiri mungkin nggak paham, nanti salah paham ya. Baik. Jawabannya yang dibela oleh Nabi SAW adalah pembeli. Sehingga pembeli tidak wajib bayar biaya sewa. Tapi Pak, dia kan sudah pakai. Iya, dia sudah pakai. Posisi dia yakin itu miliknya. Karena kan sudah beli. Dia sudah beli, dia sudah bayar, dia pakai. Berarti dia pakai legal nggak ini? Legal sebagai apa? Sebagai miliknya. Nah, masalah transaksi dibatalkan di belakang karena ketahuan ada cacat. Sehingga saat Anda cacat, ini membatalkan akad pertama. Tapi tidak membatalkan penggunaan. Karena saat penggunaan itu dilakukan, posisi budak ini milik siapa? B sebagai pembeli. Paham ya? Baik. Maka kasus tadi ya, orang beli mobil,
terus dipakai keliling Jawa, keliling Sumatera, dikembalikan karena cacat. Maka penjual wajib menerima, duitnya dikembalikan, dan pembeli tidak wajib membayar biaya apapun. Menang mana? Pembeli. Mau dipraktekkan kayak gitu? Baik, selanjutnya bentuk transaksi haram yang kedua yang berisi dolim adalah najash. Najash ada 3 bentuk. Pertama, berpura-pura nawar padahal tidak hendak beli dengan tujuan menaikkan harga atau menipu pembeli yang asli. Misal ya, A dan B sedang tawar-menawar, A penjual, B pembeli. Tiba-tiba datang Mukidi. Mukidi tanya sama A, ditawar berapa? 500. Nah, terus dia bilang di majelis akad itu, ini barang bagus, saya 1 juta berani tak bayar cash. Akhirnya B merasa apa yang disampaikan oleh Mukidi ini benar, termotivasi dia. Ya sudahlah, 600 gak apa-apa, wis tak bayar, daripada nanti dibeli sama Mukidi. Baik, apabila Mukidi ini kerjasama dengan A atau atas inisiatif pribadi untuk menipu B, maka status transaksi ini namanya najash. Mukidi disebut najis. Si Mukidi ini disebut najis, pelaku najash. Dah? Jika ke belakang kok B tahu, oh ternyata Mukidi ini menipu saya, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang tadi dengan khiyar ghaben, khiyar karena dibodohi. Bisa dipahami ya? Baik. Yang kedua, memuji barang padahal tidak sesuai aslinya, nggak boleh Pak. Sehingga misalnya barang Anda kemampuannya hanya sampai grade 5, tapi Bapak ngasih pujian sampai grade 7, itu tidak boleh. Makanya tidak boleh menggunakan kalimat iklan dengan bahasa bombastis. Misal, soto paling enak sedunia. Apa kamu sudah pernah survei gitu? Terus keliling dunia cari soto sedunia. Kalimat itu pasti salah. Sehingga semua pernyataan terbaik sedunia, paling bagus sedunia, nomor 1 sedunia dan seterusnya, itu semuanya najash, kalimat yang salah. Tapi kalau Bapak menyampaikan pujian terhadap produk sesuai realita, boleh. Mas, ini barang saya ini tahan banting, tahan maling, tahan air. Apa itu Pak? Beton ya. Dibanting nggak mempan ya. Baik, kalau memang sesuai realita silahkan. Orang boleh memuji tapi harus sesuai realita. Selanjutnya, menyebut harga gula secara dusta. Ini cukup sering terjadi ya. Dagang itu karena kebiasaan sampai dia menyampaikan sebuah informasi yang kadang pasti dusta. Misalnya, Anda datang ke pedagang terus nawar, berapa Mas? 100. Kalau 80 gimana? Tadi ada yang sudah nawar 90 nggak tak kasih. Nah, kalimatnya kan kayak gitu. Tadi sudah ada nawar sekian nggak tak kasih. Saya sampai ketemu kayak gini Pak. Jadi waktu itu di tempat wisata, ya anak-anak pengen apa mungkin boneka atau apa. Saya tahu persis dia baru buka itu. Saya baru buka. Karena saya datang pagi sekali, dia baru buka. Terus ini berapa? Sekian, tawar sekian. Tadi sudah ada yang nawar sekian nggak tak kasih. Oh, kayak buka, mesti ngapusin. Karena kebiasaan, sehingga kalimat itu spontan dia ucapkan. Tadi sudah ada yang nawar sekian nggak tak kasih. Kenapa? Kebiasaan. Dan bisa jadi itu masuk kategori najash. Nah sekarang ada model najash kontemporer. Contohnya apa? 1, jual beli follower. Ini toko kelihatannya rame, banyak followernya, padahal aslinya nggak ada orangnya. Akun klonengan banyak nggak? Banyak ya. Jadi satu orang punya berapa akun? 10. Like semua, follow semua. Aslinya 10 orang.
Tapi yang nampak aslinya satu orang, yang nampak 10. Makanya para ulama mengatakan jual beli follower, jual beli likers, semuanya ini najas. Nggak boleh ya. Baik. Termasuk diantaranya, sering sekali ada orang yang kalau di marketplace tuh beli sendiri, terus ngasih testimoni sendiri. Namanya apa itu? Yang punya toko online. Ada yang kayak gitu ya? Sehingga biar tokonya kelihatan laris, caranya gimana? Dia belanja sendiri, terus ngasih komen sendiri. Ngasih komen sendiri, ngasih testimoni sendiri, pakai akun mungkin atas nama istrinya, atas nama anaknya, sehingga satu orang punya beberapa akun. Terus gimana nih Pak? Bisa jadi masuk kategori najas. Aslinya kan barangmu nggak laku toh. Tapi karena seperti ini, jadi ratingnya naik, sehingga kelihatannya laris, padahal aslinya nggak laku. Nggak boleh kayak gitu. Ada kayak gitu Pak? Nah, di sini ada nggak? Lagi kajian nggak ada ya? Nah, jadi yang seperti ini tidak boleh, karena itu masuk kategori najas. Anda boleh misalnya membuat semacam giveaway. Silakan like, share atau apa, komen, nanti Anda akan mendapatkan hadiah gratis dari kami. Itu boleh. Ya. Tapi kalau modelnya seperti tadi, dibeli sendiri, kemudian nanti komen sendiri, ngasih testimoni sendiri, ini nipu orang lain. Baik. Nah, ada beberapa produk yang dia cocok bagi sebagian orang, tapi tidak cocok bagi yang lain. Nggak ada jaminan cocok bagi yang lain. Ini nggak boleh Pak, ada testimoni. Contohnya obat Pak, itu bahaya ya. Sehingga kadang sebagian orang, oh obat ini cocok buat saya, itu kan buat kamu. Belum tentu orang lain cocok. Makanya dulu sudah pernah ada undang-undang tentang testimoni obat. Karena ini bisa berbahaya. Tanggung jawab penjual obat hanya sebatas menyebutkan kandungannya, khasiatnya, atau kadang cara dia bekerja. Kalau sampai kemudian testimoni, ini kembali kepada pribadi, dan itu bisa jadi menjerumuskan sebagian konsumen ke dalam bahaya yang lebih besar. Makanya hukumnya tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga, ihtikar, nimbun. Ada dua ihtikar, ada dua bentuk menimbun yang haram. Satu, dilakukan pada saat barang mulai langka. Jika menimbun dilakukan ketika ketersediaan barang normal atau melimpah, tidak termasuk ihtikar yang dilarang. Misalnya, Anda nimbun air, di mana? Tandon. Ihtikar enggak? Tidak. Kenapa? Karena air itu melimpah di mana-mana ada. Tidak masuk kategori ihtikar. Tidak? Akan berbeda statusnya kalau misalnya Anda di tempat yang jarang air. Yang air itu diperjualbelikan. Sehingga ngantongi air dalam jumlah banyak, sementara orang lain membutuhkan, masuk kategori ihtikar. Di beberapa daerah yang mengalami kekeringan, ya, kayak di Yaman beberapa waktu kemarin, mungkin sampai sekarang masih itu. Orang rebutan air. Sehingga siapa yang nyimpen air dalam jumlah banyak tidak dibagikan kepada yang lain, masuk kategori ihtikar. Baik. Yang kedua, barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mereka akan kesulitan jika barang ini ditimbun, seperti bahan makanan pokok. Tapi kalau barang itu ketika ditimbun tidak mempengaruhi kondisi masyarakat, boleh. Contohnya Pak, misalnya zaman sekarang orang nimbun ake misalnya ya. Apakah itu merugikan masyarakat? Tidak. Kenapa? Masalah zaman. Dulu mungkin banyak nyari, sekarang ditinggal. Sehingga kalau misalnya sekarang ada orang nimbun ake sebanyak-banyaknya, ya terserah. Karena tidak termasuk di antara barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kata kuncinya ini, menimbun yang dilarang adalah menimbun untuk tujuan monopoli. Sekarang ada kasus. Seorang produsen
membuat produk limited edition. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hanya produsen kan terserah produsen. Dia mau buat produk cuma satu kan terserah dia. Tapi Pak yang seneng banyak, ya ngapain mereka seneng? Anda kalau misalnya, wah kok mahal sekali, ya sudah nggak usah beli. Kan masih banyak barang pengganti. Tidak harus ada barang seperti ini. Sehingga di posisi ini tidak masuk kategori menimbun. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya banyak nggak? Sekian. Baik. Saya sambung sedikit ya. Kita baru bahas dolim ya. Berikutnya riba. Riba alhamdulillah sudah pernah kita kaji di masjid ini. Semoga materinya masih ingat. Intinya kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat maka itu ada. Nah, sekarang kita akan beralih ke sini, masalah gharar. Gharar itu apa sih, Pak? Gharar secara bahasa artinya adalah membahayakan diri sendiri atau memposisikan hartanya di posisi yang berbahaya. Orang naruh duit atau naruh dompet di tempat parkir itu gharar. Karena dia membahayakan dirinya sendiri. Bisa juga makna gharar adalah menipu. Makanya Allah Ta'ala menyebut setan itu dengan sebutan gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai si gharur itu menipu kalian. Yang dimaksud gharur ini siapa? Setan. Allah menyebut setan dengan gharur. Karena dia suka menipu. Baik. Pada waktu Perang Badar, jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan orang kafir. Tapi semangatnya luar biasa. Sampai orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik yang melihat kaum muslimin, mereka itu berkomentar, gharra haula'i dinuhum. Orang muslim ini telah ditipu oleh agamanya. Anda bisa lihat komentar mereka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Di surat Al-Anfal ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, "Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, gharra haula'i dinuhum." Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan kepada para sahabat, gharra haula'i dinuhum. Sahabat itu telah ditipu oleh agamanya. Masya Allah. Ternyata komentar seperti ini juga masih ada sampai zaman sekarang. Ada sebagian orang yang dikomentari oleh keluarganya, kamu itu sudah dapat pekerjaan yang bagus, gajimu gede, fasilitasnya enak, pekerjaanmu diincar oleh banyak orang, kok tiba-tiba kamu keluar? Siapa yang ngasih tahu kayak gini? Ustadz yang mana? Masya Allah. KNB ya? Jangan-jangan kamu ditipu sama ustadzmu kan? Gharra haula'i dinuhum. Sehingga ada orang yang komentar kayak gitu. Dulu ya, ketika jilbab besar, cadar dan niqab itu masih langka di masyarakat. Melihat situasi suasana kayak gitu, ada ibu-ibu pakai cadar naik sepeda. Waktu duhur panas-panas jemput anaknya. Sampai ada yang komentar, wah ini pasti ditipu sama kelompoknya ini. Gharra haula'i dinuhum. Persis sebagaimana ungkapan yang pernah dinyatakan oleh orang munafik dan orang yang punya penyakit dalam hatinya. Baik. Selanjutnya, gharar secara istilah maknanya adalah majhulul akibah, sesuatu yang tidak jelas konsekuensinya. Di sana ada dua kemungkinan antara untung atau rugi. Dan sederhananya kayak gini, agak sulit untuk memahami gharar kecuali Anda gunakan teori ini, Pak. Iwad harus sama dengan muawad.
Apa itu iwat? Iwat artinya yang dibayarkan. Apa itu muawad? Muawad artinya yang diterima. Namanya transaksi itu pasti bentuknya menyerahkan sesuatu dan menerima sesuatu. Begitu ya. Makanya disebut dengan muawadot, saling serah terima. Udah? Gharar itu terjadi ketika yang dibayarkan dengan yang diterima tidak seimbang. Ada yang jelas, sementara yang diterima tidak jelas. Contoh ya, mancing misalnya. Bapak mau masuk ke pemancingan. Oleh pihak pemancingan dikasih tahu, Pak, ini biayanya 100.000. Bapak boleh mancing selama 1 jam. Dapat ikan, nggak dapat ikan. Kalau sudah 1 jam, bel berbunyi, Bapak harus pergi dari sini. Nah, dia bayar 100.000, yang dibeli apa, Pak? Nah, waktu itu gratis kok dibeli. Dia bayar 100.000 itu beli apa? Beli fasilitas. Wah, tempat rekreasi ya. Masya Allah, Ragunan itu murah loh, Pak. Berapa, Mas? 4.000 itu koleksi hewannya lengkap, Pak. Ini 100.000 bawal nggak kelihatan. Ada lele, ada bawal nggak kelihatan kok 100.000. Makanya kalau jawabnya itu beli suasana, Pak. Tempat ini tempat rekreasi. Kayak gini kok 100.000. Baik. Lalu apa yang dibeli? Maka Anda bisa lihat di sini. Mancing ya. Iwatnya berapa? 100.000. Apa yang dia dapatkan? Peluang dapat ikan. Nah, peluang itu pasti atau tidak? Tidak, nggak jelas. Disinilah 100.000 jelas, ini nggak jelas, jadinya gharar. Paham? Baik. Contoh yang lain. Asuransi. Ya. Orang bayar premi 500.000. Bayar premi anggaplah 500.000 per bulan. Bayar premi 500.000 itu dapat apa, Pak? Orang ikut asuransi, dia bayar premi, dia itu dapat apa? Janji. Mahal sekali janji. Dapat jaminan, betul ya. Jadi bayar 500.000, apa yang dia dapatkan? Jaminan resiko. Jaminan terhadap resiko. Ada variabel yang nggak jelas. Apa itu? Resiko. Resiko pasti atau tidak? Tidak ya. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Apapun namanya resiko nggak jelas. Karena manusia tidak tahu takdir. Oke? Maka di posisi ini, ketika resiko itu nggak jelas, dia bayar 500.000 jelas. Jaminan resiko tidak jelas. Ini jelas, ini tidak jelas. Jadinya apa? Gharar. Bapak bayar 500.000 untuk asuransi kecelakaan. Ada beberapa pilihan jaminan. Kecelakaan ringan 10 juta, kecelakaan berat 50 juta, patah tulang 100 juta, gagar otak 300 juta, mati 500 juta. Pilih mana? Pilih mati. Terus dia ikut, ya, Bapak ikut asuransi itu misalnya, bayar 500 bulan pertama, bulan kedua 500, bulan ketiga sampai bulan keempat bayar 500. Total berapa? Orangnya mati. Dapat jaminan dari asuransi 500 juta. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Untung atau rugi? Sebentar ya, sebentar. Ini cara mikirnya gimana sih?
Modal 2 juta, dapat 500 juta. Untung atau rugi? Hah? Modalnya cuma 2 juta, untung 500, kan masa disebut rugi sih? Untung, Pak. Hah? Masya Allah. Yang untung siapa? Istrinya. Bisa dinikmati untuk nikah lagi. Betul nggak, Pak? Masya Allah. Makanya kenapa yang umumnya diasuransikan kok yang bapak-bapak? Hah? Yang lebih sering diasuransikan itu ibu atau bapak? Bapak. Kenapa, Pak? Diharapkan cepat. Betul kayak gitu, Pak? Masya Allah. Untuk menjamin kebahagiaan istrinya pasca ditinggal suaminya. Makanya kalau bapak ingin jadi suami yang bahagia, asuransikan istrinya. Semoga cepat. Gitu, Pak. Masya Allah. Makanya kadang kita bingung, cara berpikir asuransi itu gimana sih? Semuanya serba gambling. Aneh gitu loh. Sehingga jelas ini itu goror, ya. Karena sangat tidak jelas, tapi masih dipertahankan oleh sebagian orang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekarang kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya utang sama teman saya. Ketika saya mau bayar utang tersebut, nggak tahu teman saya di mana. Bolehkah saya sedekah? Tapi niat saya mau bayar utang tersebut. Ini pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau membeli budak, tapi ternyata di kantong budak itu ada emas. Padahal Ibnu Mas'ud tidak pernah ngasih emas ke budak ini, maka bisa dipastikan berarti emas ini adalah milik tuannya sebelumnya. Akhirnya diambil emas itu, kemudian beliau datang ke pasar tempat beli transaksi, ternyata si penjualnya sudah nggak ada. Ditungguin, muncul. Beberapa hari dicari, nggak ketemu. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud disedekahkan atas nama pemilik, atas nama budak ini sebelum dibeli oleh Ibnu Mas'ud. Maka ini bisa jadi solusi. Kalau Anda mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang legal, tapi sulit untuk dikembalikan karena hilang kontak atau yang lainnya, maka Anda bisa sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Jika sebuah sekolah SDIT mendapatkan bantuan dana pembangunan ruang kelas dari bank konven, apakah pihak sekolah berdosa untuk menerimanya? Karena sekolah dalam kondisi membutuhkan dana dan belum ada yang dapat memberikan dana besar selain bank tersebut. Ini dapat bantuan atau pinjaman utang. Kalau dapat bantuan dalam arti hibah dari bank konven, mungkin bisa kita arahkan kepada kasus cara membuang harta haram, harta riba. Dan salah satu di antara yang boleh menerima adalah fasum atau fasos. Tapi kalau bentuknya dapat pinjaman dalam arti utang dan nanti harus dikembalikan dengan nilai lebih, berarti dia melakukan transaksi riba. Nah, yang dimaksud yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua nggak boleh. Pihak sekolah berdosa karena dia melakukan transaksi riba. Dia harus sabar jika belum menemukan investor yang bisa memberikan dana kepadanya. Jika seorang pernah mendolimi orang lain, lalu mereka saling ridho, saling memaafkan, apakah di akhirat tetap ada balasannya? Jika sudah saling memaafkan, selesai urusan. Walhamdulillah. Yang masalah, kalau enggak ada jaminan dimaafkan. Mohon maaf ya, tradisi membuli
Di masyarakat kita itu dianggap prestasi. Apalagi kalau di sekolah. Makanya anak yang paling pintar membuli, wah dia nanti paling banyak pengikutnya, ya. Followernya paling banyak. Karena dia dianggap paling dominan, paling pemenang di sekolah, pintar membuli kawannya. Bisa jadi ada anak yang atau teman kita yang kita bully, dia nggak terima. Sampai saat dia dewasa, dia masih ingat dulu waktu saya SMP, dulu waktu saya SMA pernah dibully oleh A, pernah dibully oleh B. Dia teringat itu, dia nggak terima. Kita kan mungkin nganggap biasa ya, wah udah namanya teman juga kayak gitu, saling guyon dan seterusnya. Antum menganggap biasa, tapi mungkin yang bersangkutan masih menyimpan luka dan nanti akan diselesaikan di akhirat. Kecuali kalau kemudian kita bisa ketemu terus minta maaf, akhirnya selesai urusan, walhamdulillah. Tapi kalau belum ada pernyataan maaf dari yang bersangkutan, dosa itu bisa jadi tetap melekat. Apa yang harus dilakukan terhadap pelaku, orang yang zalim, jika yang dizalimi sudah tidak ada? Jika yang dimaksud sudah meninggal, maka berarti siap-siap dikisos di akhirat. Sehingga orang zalim ini disarankan, perbanyaklah amal soleh, semoga diterima oleh Allah, sehingga pahala Anda semoga bisa jadi ganti pada saat yang dizalimi minta dan nuntut di akhirat. Apakah benar sebagian santri ketika libur tiba, mereka mulai menjadi liar, melakukan sesuatu yang mereka sudah tahan selama berada di pondok? Tidak benar ini ya. Tidak benar kan? Mana santri? Kelas berapa? Kelas 8. Kalau libur jadi liar nggak? Tetap jinak beliau, Masya Allah. Ini stigma yang diberikan ke pondok. Tidak benar. Kalaupun ada, ya sifatnya 1-2. Namanya anak kan kadang ada kondisi seperti itu. Tapi secara umum mereka ketika di rumah sudah dipesani sama gurunya sebelum pulang nanti harus A, B, C dan seterusnya. Kok ada yang berubah? Pak, anak saya ketika di rumah kok isinya cuma tiduran terus, Pak. Dan rata-rata kayak gitu anak pondok. Mohon maaf Pak, pondok tidak pernah mewasiatkan kepada mereka untuk tiduran, Pak. Justru pondok ngasih tugas, kamu harus ini, harus ini. Tapi namanya anak, kalau sudah di rumah, selanjutnya jadi tanggung jawab orang tua. Jangan lagi salahkan pondok ketika dia melakukan pelanggaran. Cuman kadang ini jadi stigma. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf pertanyaan saya di luar tema. Berarti di luar masjid aja ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan minuman non-alkohol yang sedang diboikot. Apakah pekerjaan dan rezeki saya tidak baik? Memang ini salah satu di antara dampak yang terjadi dalam kegiatan pemboikotan. Ya. Efek sampingnya tidak hanya berkaitan dengan urusan yang ada di luar negeri, di Palestina, tapi juga menyangkut ekonomi beberapa ikhwah yang ada di sekitar kita. Sehingga kadang kita sendiri juga menyampaikan berat untuk kemudian mengatakan Anda yang berada di dalam silahkan resign. Karena dia sendiri juga butuh pekerjaan. Tapi kita minta kepada kaum muslimin yang jadi konsumen, tolong kendalikan konsumsi Anda. Kalau bisa mengambil barang yang lain, pilihan yang lain, tidak harus menggunakan barang yang diboikot, insya Allah itu lebih bagus. Masalah urusan perusahaan nanti jadi rugi dan seterusnya, itu urusan mereka. Dan ada banyak pertimbangan yang lain campur aduk di situ. Wallahu a'lam. Intinya dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Meskipun secara pribadi saya lebih mengambil cenderung pada pendapat yang mengatakan kita jihad ekonomi semampunya. Kalau bisa boikot. Alhamdulillah ada efek yang besar. Masalahnya tidak ada skala prioritas. Dari sekian banyak perusahaan yang diboikot itu, sebenarnya keterlibatan mereka dengan Israel itu sejauh mana? Informasi itu kadang kita nggak begitu jelas. Iya kan? Ada yang memang ini sudah serius misalnya. Perusahaan ini pernah dengan
sengaja dan apa misalnya terang-terangan memberikan bantuan kepada Israel untuk membantai kaum muslimin. Kalau kayak gini sudah nggak ada ampun. Cuman kan nggak semuanya kita punya informasi seperti itu. Seperti apa perusahaan yang hanya sebatas menjalin komunikasi, dan mana perusahaan yang sudah memang pendukung murni bagi Israel. Nah, mungkin kalau teman punya informasi yang detail, kita bisa gunakan skala prioritas. Yang ini mungkin masih ditoleransi, yang ini sudah nggak ada toleransi. Andaikan bisa seperti itu Pak, mungkin lebih nyaman. Kita bisa meredam efek, terutama bagi teman-teman yang kerja di dalam. Wallahu a'lam. Kalau door prize 17-an, dananya dari iuran warga, hukumnya haram atau tidak? Kalau dari iuran warga, sehingga peserta yang ikut door prize tidak perlu bayar, berarti tidak ada unsur judi. Kecuali ya, sifatnya seragam. Misalnya, semua warga ditarik 100.000 dan nanti semuanya punya peluang door prize yang sama, diundi bareng. Ya itu nggak ada bedanya dengan judi. Taruhannya berapa? 100.000. Kemudian dikocok, mau datang nggak datang tetap dapat. Kalau namanya keluar, kayak gini masuk kategori judi. Wallahu a'lam. Memberi ucapan terima kasih kepada yang memberikan pekerjaan, memberikan uang ucapan terima kasih. Nah, memberi ucapan terima kasih boleh, tapi memberi uang ucapan terima kasih beda hukumnya. Ketika Anda diterima di sebuah instansi tertentu atas syafaat, ya, atau dibawa sama orang dalam, begitu, ya, sehingga Anda diterima sebagai karyawan di instansi itu. Memberi ucapan terima kasih kepada ordal ini boleh nggak? Hah? Boleh. Terima kasih Pak ya, saya sudah diterima di lembaga ini. Selesai udah. Tapi kalau ada tambahannya, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan, suap, hukumnya dilarang. Sehingga memberi itu masuk kategori riswah yang haram, masuk ghulul. Nabi SAW mengatakan hadiyatul ummal ghululun, hadiah yang diberikan kepada karyawan statusnya ghulul, harta khianat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang yang ditipunya sudah ikhlas bagaimana? Ya, alhamdulillah selesai urusannya. Semoga jadi tambahan amal bagi yang bersangkutan. Kalau kita belum tahu hukumnya, beli followers itu diharamkan, tapi kita masih memakai followersnya. Baik. Dalam posisi ketika Anda punya toko online, lalu kemudian Anda sempat beli follower dan seterusnya tadi, mungkin saya sarankan perbaiki kualitasnya. Sehingga buat seperti kondisi real. Artinya unsur penipuan itu Anda hilangkan dengan cara, ya memang sengaja Anda buat gimana memang betul-betul ratingnya naik. Insya Allah tidak masalah. Itu upaya yang bisa dilakukan agar Anda tidak terhitung sebagai orang yang terus-menerus menutupi kebohongan. Wallahu a'lam. 1 menit lagi ya. Apakah anak yang susah diatur, orang tuanya adalah penyebabnya? Salah satunya masih makan riba. Apakah kita yang susah bangun tahajud tandanya sedang menjauh kepada Allah atau banyak dosa? Memang bisa jadi efeknya demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum hambanya ketika dia mengambil harta haram dengan cara Allah jadikan keluarganya nggak mau nurut sama dia. Sebagaimana dia nggak mau taat sama Allah, maka Allah buat orang di bawahnya nggak mau taat sama dia. Mungkin terjadi. Saat Imam Ahmad mendapatkan laporan di kerajaan ada seorang wanita yang kerasukan jin, Anda diminta untuk meruqyah. Datang nggak beliau? Tidak. Dikasih apa Pak? Sandal.
Kamu datangi wanita itu, ini sandalku, minta jinnya keluar, kalau enggak pukul dengan sandal ini. Maka utusan tadi membawa sandalnya Imam Ahmad. Lalu dia melakukan seperti yang disarankan oleh Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh jin ini? Andaikan Imam Ahmad menyuruh saya untuk keluar dari Baghdad, saya akan keluar dari Baghdad. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah, maka Allah perintahkan makhluk yang lain untuk taat kepadanya. Nah, itu pengaruh orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang lain jadi hormat kepadanya, meskipun bukan itu tujuannya. Tapi itu salah satu di antara pengaruh baiknya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf barangkali ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita singgung. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.